Baik, kita lanjutkan pada klasifikasi berbiologi, classification berikutnya. Bagaimana konsep dari klasifikasi ini dalam rangka pertama kita memastikan dengan bagaimana membangun ya, kategori kelas-kelas ya menggunakan training dataset ya, di sana yang akan digunakan untuk membuat sebuah prototipe. Jadi prototipenya dari masing-masing kelas. Kemudian nah tentu saja karena ini adalah pendekatan multivariate ya, maka di sini ada beberapa asumsi ya. Asumsi, variasi, pola propaganda. Tentu saja yang punya hubungan yang sangat erat dengan kondisi penutupan lahan. Tentu saja asumsi yang lain adalah penutupan yang sama ya akan menghasilkan digital number yang sama dari satu set pixel ya. Nah, di sini kita baru bisa membuat decision rule-nya. Nah, penciri kelasnya tentu saja yang digunakan tergantung pada algoritma ya. Kalau maksimum likelihood berarti dia menggunakan vektor rata-rata, ragam-peragam, dan peluang pendahuluan. Jika menggunakan parallel pipe bisa menggunakan minimum maksimum saja atau menggunakan standarisasi. Kalau menggunakan Mahalanobis distance misalnya di sini memerlukan vektor rata-rata dan ragam-peragam. Sedangkan kalau menggunakan hanya Euclidean distance misalnya hanya perlu vektor rata-rata saja. Nah, bagaimana kita memilih training area secara efektif? Nah, pada prinsipnya sesungguhnya memilih training area itu adalah minimum ukurannya adalah 3 kali 3 pixel sebenarnya ya. Jadi kalau jumlah pixel yang harus diambil tentu saja sesuai dengan jumlah band yang digunakan. Kalau kita menggunakan satu band ya artinya berarti n berarti 2 pixel ya. Tapi kalau kita menggunakan 6 band berarti 7 pixel. Jadi supaya matrik inverse matriknya ya tidak singular ya. Jadi pada prakteknya itu paling tidak karena kita mempertimbangkan spasial maka kita paling tidak memerlukan 10n atau 100n gitu ya. Jadi bentuknya minimal 3 kali 3 di sini. Nah, bagaimana bentuknya yang baik-baik ya seperti ini. 3 kali 3, nah atau 3 kali 4 boleh ya. Itu minimal 3 kali 3. Nah, tidak dianjurkan seperti ini walaupun panjangnya lebih dari 3 pixel tapi lebarnya hanya 1 pixel. Juga seperti ini ya. Ini tidak dianjurkan. Nah, konsep maksimum likelihood ini adalah menggunakan sebaran seperti ini. Jadi menggunakan fungsi kepekatan ya dari yang diperoleh dari training dataset. Jadi dari training dataset ini sesungguhnya kita akan membuat fungsi kepekatan ya. Jadi misalnya vegetasi, fungsi kepekatannya ini tanah kosong ini adalah misalnya badan air. Nah, ini fungsi kepekatannya mengikuti fungsi yang di bawah ini yaitu sama dengan seper dari 2V pangkat N bagi 2. Nah, N ini adalah jumlah bandnya. Kemudian kali dengan determinan matrik varian-kovariannya pangkat setengah kali epsilon ya. Jadi artinya XP ini adalah nilai epsilon dipangkat setengah kali ya X minus M transposnya kali inverse matrik dari varian-kovarian dikurangi dengan X minus F-nya ya. Ini vektor kolomnya. Nah, ini sedangkan ya ini nanti bisa disederhanakan lagi ya. Nah, dari sini baru pixel yang dari training area yang sudah dibangun ini dan membangun fungsi ini baru dicari pixel yang tidak terpilih sebagai training area yang X ini, maka dicari, dihitung berdasarkan fungsi yang sudah dibangun. Jadi yang paling besar peluangnya adalah yang nilai dari persamaan itu yang paling besar lah yang masuk ke kelas itu ya. Jadi masuk ke kelas mana pixel ini terjadi tergantung pada nilai nanti akhirnya ya. Masuk kemana dia.
Nah, jadi fungsi yang selanjutnya bagaimana ini diturunkan ya, ini kan seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini adalah jarak Mahalanobis ini ya, jarak Mahalanobis. Kalau kita sederhanakan menjadi fungsinya seperti itu ya. Kemudian kalau ini dikalikan dengan tambahkan dengan peluang pendahuluan, maka vektor ini perkalian fungsi dengan peluangnya menjadi seperti ini ya. Jadi fungsi kepekatannya dikali dengan peluang pendahuluan masing-masing kriteria ya. Nah, kalau itu dibuat persamaannya, dilawankan ya, maka seperti ini jadinya ya. Nah, kalau diturunkan inilah fungsi diskriminannya ya. Bukan lengkapnya ini jadi fungsi diskriminannya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ini biasanya ada nanti beberapa yang diasumsikan sama ya. Kalau kita nggak tahu misalnya peluang pendahuluannya atau proporsi masing-masing yang kita nggak tahu, maka diasumsikan sama ya. Nah, contoh, jadi misalnya peluang pendahuluannya dianggap sama karena kita tidak tahu ya, maka ini bisa dihilangkan. Demikian juga konstanta ini kan setengah ln 2v ini kan sama untuk setiap fungsi, maka itu bisa dihilangkan juga. Maka nanti rumusnya bisa disederhanakan menjadi seperti ini ya. Ini fungsi diskriminannya. Nah, jadi inilah dicari yang paling maksimum. Jadi kalau kita punya 4 kelas, jadi ada 4 fungsi, mana nanti dari setelah digital number itu dimasukkan, maka mana yang paling besar itulah itu masuk ke kelas itulah pixel yang tidak diketahui. Jadi mencari nilai yang paling besar. Itu namanya yang disebut dengan peluang maksimum. Ya. Nah, tapi jika prior probability-nya itu tidak ya diasumsikan sama gitu ya, maka akan hilang gitu ya, ln p gitu ya, omega ini i-nya itu dihilangkan. Nah, jadi seperti ini kita tulis ya. Nah, kemudian di situ bisa disederhanakan lagi karena itu kan ini semuanya nilai setengahnya itu semuanya dihilangkan. Nah, jadi lebih sederhana lagi. Ini adalah fungsi diskriminan atau klasifikasi dengan peluang maksimum jika diasumsikan peluang pendahuluannya sama. Jadi kalau kita nggak punya peluang pendahuluan atau proporsi di awal, kita nggak tahu. Jadi setiap kelas itu peluang klasifikasinya tergantung pada peluang pendahuluan juga. Tapi kalau kita nggak tahu, biasanya diasumsikan sama. Jadi kaidah pengambilan keputusannya adalah selalu mencari GI X yang lebih besar dari GI J ya untuk semua I yang tidak sama dengan J. Jadi cari yang paling besar ya. Ini konsep klasifikasi ya, menggunakan pendekatan. Nah, kalau kita lihat juga di sini fungsi pendekatan sini ya. Jadi kalau kita membuat threshold ya, ternyata ada juga memang kemungkinan peluangnya sangat kecil ya ke kelas-kelas yang ada. Maka itu biasanya menggunakan threshold. Kalau ada di luar threshold ini gitu ya, maka itu biasanya dikeluarkan dari kelas. Maka di situ dengan threshold ini maka akan ada kelas-kelas yang ada pixel-pixel yang tidak terkelaskan ya. Jadi unclassified pasti ada kemungkinan ada nanti jika peluangnya terlalu kecil ya. Jadi ini ada yang unclassified ya. Jadi thresholding ya di maksimum likelihood ini ya, sesungguhnya dengan menggunakan pendekatan chi-square ya, yang besaran thresholdnya bisa seperti yang dirumuskan ini. Di sini menggunakan kaidah putusan memenuhi 2 syarat ya. Ya, jadi harus membuat lebih besar threshold dan mempunyai peluang yang paling maksimum. Nah, semuanya ini kan Mahalanobis ini adalah menyebar secara chi-square ya. Ini nanti harus lebih besar dari chi-square-nya.
Ya, pertama harus besar peluang fungsi yang lebih besar dari C-square-nya, ya. Dan itu saja GXI lebih besar dari GXJ untuk semua X tidak sama. Itu putusannya. Jadi kalau pakai nanti pada saat klasifikasi dengan supervised, ya pertama bisa menggunakan peluang yang sama, asumsinya berarti istilahkan sama, dihilangkan peluang pendahuluannya, juga bisa menggunakan threshold. Nah, kalau Anda menggunakan threshold nanti ada kemungkinan kelas yang pixel yang tidak terkelaskan. Jadi ada kemungkinan akan unclassified class. Nah, selanjutnya biasanya kalau kita sederhanakan lagi nih fungsi-fungsi dari maksimum likelihood ini. Coba kalau kita lihat di sini tadi sudah ini fungsi awalnya, ya. Kemudian ini bisa disederhanakan, ya. Jika tadi kan peluang pendahuluannya diasumsikan sama, kemudian jika keragamannya, ya, determinan dari varian kovariannya ini diasumsikan sama, maka yang tersisa adalah minus dari setengah jarak Mahalanobis. Sementara GI itu kan mencari yang maksimum, ya. Berarti untuk mendapatkan yang maksimum, berarti MD-nya harus minimum, gitu ya. Maka rumus inilah kalau tertinggal, ya, menjadi hanya jarak Mahalanobis saja, ini yang disebut dengan minimum distance menggunakan jarak Mahalanobis. Nah, tentu saja dicari nilai nanti yang paling kecil di sini, ya. Jadi kaidahnya, ya, kaidahnya kan menjadi seperti ini. GI X lebih kecil dari GIJ, semua tidak sama dengan J, ya. Nah, tentu saja di sini dari pixel yang tidak diketahui jika dimasukkan keempat fungsi dari 4 kelas ini, maka mencari yang paling kecil. Jadi X masuk ke kelas yang hasil nilainya paling kecil. Makanya disebut dengan minimum distance dengan jarak Mahalanobis, ya. Demikian juga nanti kalau diasumsikan lagi varian kovariannya ini dari persamaan Mahalanobis ini diasumsikan sama, maka tinggal vektor rata-rata saja, ya. Nah, ini akan menghasilkan ini yang disebut sederhanakan menggunakan minimum distance dengan jarak Mahalanobis. Nah, kalau seperti ini karena ini hasilnya adalah kuadrat, maka disebut dengan square Euclidean distance. Jadi sungguhnya jarak minimum distance dengan Euclidean distance adalah turunan yang paling sederhana dari maksimum likelihood, ya. Jadi kaidah pengambilan keputusannya itu sama dengan pendekatan Mahalanobis, ya. Itu, ya, tetap jadi cari yang paling kecil, ya. Nah, dari sini kita sudah bisa merangkum, ya. Jadi bagaimana dari metode supervised ini, ya, yang paling lengkap pendekatannya khususnya untuk maksimum likelihood ini, ya, dan Mahalanobis dan Euclidean distance. Nah, itu jadi yang paling lengkap adalah maksimum likelihood, ya. Kemudian kenapa metode Mahalanobis lebih lengkap dibandingkan dengan metode Euclidean distance? Tadi juga sudah saya jelaskan, ya. Kemudian ada metode lagi yang paling sederhana, ya. Jadi tidak menggunakan rata-rata, jadi tidak menggunakan standar deviasi, gitu, ya. Jadi hanya menggunakan max min. Ya, makanya di sini termasuk kelompok yang non parametrik, ya. Nah, kalau demikian, ini hanya membuat minimum dan maksimum saja. Jadi ambang atas dari masing-masing kelas. Misalnya kalau kita lihat ini ada air, ya, tanah kosong, gitu, ya, kemudian ada vegetasi. Jadi kalau kita ini misalnya menggunakan 3BN, maka akan ada, ya, min max-nya masing-masing sumbu seperti itu. Jadi berbentuk kubus, ya, atau kalau panjang berarti membentuk pipa, makanya disebut dengan parallel pipe atau multi level slice atau disebut juga dengan box classifier, ya. Ini. Nah, hanya saja kelemahannya ini, jika kalau kita lihat dari samping, ini ada kemungkinan ini akan terjadi apa? Nah, overlap apabila sebarannya berbentuk elips. Coba kita perhatikan di sini.
Ya, misalnya antara, nah, kalau kita perhatikan ini mempunyai sebaran scatter yang elips, maka kalau kita buat boxnya seperti apa jadinya? Ya, kalau boxnya tentu saja kan demikian. Ini ada overlap, maka ada confusion. Nah, salah satu kelemahan dari multi level slice. Kalau kita buat 2 dimensi seperti itu ya. Nah, jadi pada kotak ini akan terjadi overlap. Nah, kita membuat ambangnya, ambang atas, ambang bawah, tidak hanya minimum maksimum, tapi juga bisa menggunakan pendekatan, misalnya menggunakan standar deviasi. Misalnya setengah sampai 2 dari standar deviasi dibuat ya. Jadi ambang dari multi level slice bisa rata-rata plus minus konstanta kali standar deviasi. Ya. Nah, jadi pengambilan keputusannya adalah dia masuk ke kelas itu jika lebih besar ya dan lebih besar dari ambang batas dan lebih besar dari dalam ambang bawah dan lebih kecil dari ambang atas. Masing-masing band ya, tentu saja di sini. Nah, seperti ini masuknya pada bandnya. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa klasifikasi ini tidak akan pernah berakhir. Ya, masih ada budget uang dan waktu dan juga effort ya. Selalu bagaimana kita memperbaiki, mengupdate klasifikasi. Jadi kenapa klasifikasi adalah proses yang selalu berulang dan selalu akan ada. Ya, maka keterampilan dari Anda sebagai seorang analis remote sensing itu selalu akan diperlukan setiap saat. Ya, updating data, eksplorasi bahan tambang, eksplorasi kehutanan, ya, chain detection, monitoring, ya. Nah, oleh karena itu, pertimbangan menggunakan metode hybrid, supervised, unsupervised, dan kualitatif kuantitatif menjadi sangat perlu. Ya, karena semua metode kuantitatif belum semuanya sempurna, belum semuanya mampu menjawab kebutuhan manusia. Jadi klasifikasi manual ya, yang saya sampaikan kualitatif tadi atau editing, sesungguhnya jadi Anda harus ingat itu bukan pekerjaan yang akal-akalan atau bukan mengakali data atau bukan cheating ya, tapi sesungguhnya kita ingin mendapatkan kelas-kelas yang benar-benar realistis dibutuhkan oleh end user, aplikatif, sehingga bisa digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi problem solving ya. Jadi saya kira demikian, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua. Dan salam sehat selalu ya. Anda selalu update atau perkaya apa yang Anda sudah peroleh di dalam kuliah lisan ini dari berbagai macam sumber yang handal.